Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Algifari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5 untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Beliau adalah dosen mata kuliah dari Pendidikan Agama Islam. Baik, kita lanjut aja. Pertama-tama, Al-Baqarah dalam Al-Quran surat keberapa sih? Di sini saya akan menerangkan. Al-Baqarah merupakan surat kedua dalam Al-Quran, tepat setelah surat Al-Fatihah. Surat ini terdiri dari 268 ayat dan menjadi surat terbanyak dalam Al-Quran. Surat yang memiliki arti sapi betina ini diturunkan di kota Madinah, sehingga tergolong surat Madaniyah. Pada surat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia yang bertakwa serta perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal gaib lainnya. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, menunaikan sholat dan bersedekah. Itulah tanda-tanda orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5 beserta terjemahannya atau artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bimma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan apa yang diturunkan sebelummu, kepada akhirat mereka yakin. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat 5, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan isi dan kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 2 dan 5 yang sudah saya bacakan sebelumnya. Pada ayat 2, menurut tafsiran Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, Al-Quran itu adalah kitab yang agung, yang tidak ada keraguan bahwasannya ia datang dari sisi Allah. Maka tidak benar bila ada seseorang yang ragu terhadapnya. Karena begitu, jelasnya Al-Quran itu di mana orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat dengannya berupa ilmu dan yang bermanfaat dan amal soleh, dan mereka itulah adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hukum-hukumnya. Pada ayat 3, menurut tafsiran Syekh Wabah Az-Yuza ya Haili dalam Tafsirul Munir mengatakan, Allah menyebut 4 sifat orang bertakwa yang menerima petunjuk Al-Quran. Mereka adalah orang yang beriman dan mempercayai pada hal gaib yang dikabarkan Al-Quran, yaitu kebangkitan, hisab, syirat, surga, neraka, dan hal gaib lainnya. Mereka tidak berhenti semata pada benda material dan fisik empiris yang dapat dijangkau oleh pikiran pendek semata. Mereka menjangkau alam metafisik di balik materi, yaitu roh, jin, malaikat, dan puncaknya wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka, kata Syekh Wahbah
kemudian menunaikan sholat dengan sempurna, yaitu memenuhi syarat rukun adab dan kehusyukannya. Sholat tanpa husyuk, perenungan atas bacaan di dalam sholat, pemahaman atas makna Al-Quran, dan ketakutan kepada Allah adalah raga belaka tanpa nyawa. Mereka setelah itu menginfakkan hartanya di jalan kebaikan melalui zakat, sedekah, atau kewajiban nafkah lainnya, sehingga sifat dermawan untuk semua orang berwujud konkret dan hartanya bersih dari segala syubhat. Dengan demikian, bangunan yang dikehendaki oleh syariat menjadi sempurna, yaitu bangunan individu melalui sholat sebagai tiang agama, dan bangunan masyarakat melalui zakat dan turunannya yang menjadi asas kemajuan, pertumbuhan kehidupan, dan kebahagiaan masyarakat. Surat Al-Baqarah ayat 3 ini bersifat umum untuk segala hal gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bersifat umum untuk segala sholat baik wajib maupun sunnah, dan umum pada segala bentuk infak baik wajib maupun sunnah. Oke, lanjut. Pada ayat 4, Al-Juzhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan, mereka yang bertakwa adalah mereka yang membenarkan semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semua nabi dan rasul. Mereka mempercayai akhirat dengan yakin tanpa keraguan, dan juga percaya kebangkitan jasad dan roh di kubur, hisab, pembalasan, mizan, sirat, surga, dan neraka. Mereka yang disifatkan demikian yaitu keimanan kepada hal gaib, penegakan sholat, pengifatan zakat, keyakinan pada hari akhir, keimanan kepada Al-Quran serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf. Mereka berjalan di atas cahaya dan petunjuk Tuhan. Mereka menempati kedudukan yang tinggi di sisinya. Mereka peraih derajat yang tinggi di surga yang kekal. Selanjutnya, penerimaan petunjuk yang dimaksud dalam ayat 5. Ini kita lanjut ke ayat 5. Kata tafsir Jalalain adalah orang-orang yang sifatnya telah disebutkan pada Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Sedangkan mereka yang beruntung pada ayat ini adalah orang yang mendapat surga dan selamat dari neraka. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir menerangkan, orang yang mengandung sifat-sifat orang beriman seperti disebutkan pada ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, adalah orang yang mendapat bimbingan Al-Quran. Dalam arti Al-Quran menjadi imam atau pemandu amal dan segala keadaannya, tidak menyimpang dari jalan Al-Quran. Mereka telah menjamin diri keselamatan di dalam akhirat, kebahagiaan dan ketentraman di dunia untuk diri mereka sendiri. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran atau kritik, silahkan. Saya akhiri penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.